BOP Kabupaten yang sedang kita ikhtiari prosesnya, mudah-mudahan semuanya masih satu komando. Kekompakan ini penting karena bentuk sakinah, stabilitas, soliditas itu menjadi penting sebelum mawaddah itu sendiri. Maka ketika belum stabil, belum kompak, bahasa gerakan cinta akan susah. Bahasa gerakan cinta akan susah terterima satu sama lain, dan masih ada dusta satu sama lain. Ini menjadi tidak menarik untuk organisasi FKDT, Badko dan FKPP. Mudah-mudahan stabilitas, kekompakan ini menjadi penting, karena stabilitas istilahnya sakinah lah, keantengan, anteng mensyukuri nikmat wis kita hidupi Madin. Nah, kalau dari visi pemerintah, dari misi pemerintah kan pemerintah hadir untuk Madin tercinta, TPQ tercinta, pesantren tercinta. Kan itu muaranya pemerintah. Ketika sudah hadir dan tidak ada istilahnya nopo, riak-riak yang sementara menjadi pencemburu, nah insya Allah ini menjadi nikmat yang akan senantiasa Allah menggelontorkan, menganugerahkan terus nikmat. Santrinya sehat, santrinya cerdas, insya Allah bukan hanya sekedar fisik semata, tetapi batinnya penuh dengan keilmuan, kepahaman terkait dengan keagamaan. Amin Allahumma amin. Nah, baru setelah itu ya wis anaknya dari rahmah, anaknya mau melas, anti kan alabus melas, nah wis jan pungkasannya jan lu sengit lu geting banget timeng. Misalipun Madinah Pak Kiai Suroto misalkan, tapi guna melas ya. Nah itu yang tumbuh rahmahnya. Nah ini sudah level luar biasa. Nanti yang ada apa? Kebersamaan totalitas tanpa ada basa-basi. Totalitas untuk mencintai Madinah dari semuanya. Nah kadang yang perlu kami sampaikan yang berikutnya, yang terakhir adalah terkait regulasi. Perlu dipahami hasil rapor kita dengan Zoom dan sebagainya dengan pusat, yang perlu dipahami oleh kita-kita di tingkat pelaksana harian, istilahnya ujung tombak dan ujung tombaknya. Ini kan ada undang-undang pesantren. Maka undang-undang pesantren menjadi payung hukum tertentu, otomatis kita semuanya dituntut untuk tertib administrasi, tertib perundang-undangan, dan diharapkan semuanya itu tidak ada yang terkendala terkait dengan perundang-undangan, termasuk kita sebagai birokrasinya. Artinya pemerintah kan sifatnya melayani tanpa ada dasar hukumnya itu pelanggaran. Melayani dengan hukum yang ada biasanya nuwun sewu diarani tempat jenengan niku berbeli-beli, angel dan sebagainya. Tapi ini menjadi kekuatan kita di masa depan. Kalau tidak sekarang yang membenahi tertib administrasi, siapa lagi? Saya percaya hanya tinggal kemauan dan tekad untuk mensukseskan itu semua. Apalagi yang TPQ ini. TPQ itu kan payung hukumnya sekarang sudah baru nomor 91/2020. Sementara kita urutannya seperti itu. Maka TPQ pada akhirnya nanti, rumah kafir pada akhirnya nanti, PAUDku pada akhirnya nanti, pintunya yayasan berbadan hukum, mau NU atau Muhammadiyah atau yayasan sendiri atau Al-Irsyad atau apa, hanya itu pilihannya. Kalau mau dengan NU ya sudah statusnya dengan berbadan hukum NU, notarisnya dengan berbadan hukum NU. Karena apa? Ke depan akan lebih mudah mempertanggungjawabkan, dan ke depan juga akan lebih memudahkan distribusi, merasionalisasikan anggaran yang ada pada kami di Kementerian Agama, baik pusat ataupun wilayah, untuk semuanya adalah kemakmuran dan kesejahteraan keluarga besar FKDT, Madin TPQ, Madin TPQ, Badko TPQ dan FKPP. Ngaten nggih. Sebenarnya banyak untuk terkait dengan informasi, tapi insya Allah nanti di berikutnya urutannya adalah informasinya. Kita akan lewat FKPP, akan lewat FKDT, akan lewat Badko TPQ. Nah, ini sudah berjalan dan sudah baik, monggo diteruskan. Kedinasan yang bagus tahapannya ya seperti itu.
Artinya bagus, panjenengan melalui forum, ya sudah, forum dihidupkan. Ini menjadi ladang amal panjenengan untuk berkiprah. Ngaten kemawon sedaya kelepatan nyuwun pangapunten. Masih semangat ya FKDT, Badko TPK, FKBP. Masih semangat ya? Semangat ya? Semangat perjuangan tiada henti. Maju terus. Ayo, insya Allah. Apalagi sudah ada di samping kita Ibu Ana, Ibu Ina. Tadinya mau Lana ya. Ya. Tidak ada alasan untuk tidak berjuang. Artinya apa? Semangat selalu berjuang. Sakit. Ngaten kemawon sedaya kelepatan yang sekapunten, mangke kula nyuwun pamit untuk menyambut dari PD Pontren 3 Kabupaten. Sesuai pesan beliau, salam dari kepala kantor untuk panjenengan semuanya, ikuti acara dengan baik, dan ini menjadi forum terhormat panjenengan, forum terhormat untuk menghasilkan ide gagasan kemajuan Madin TPK semuanya. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 26 November 2020, tahap 1 dan tahap 2. Monggo nanti untuk disiapkan, karena hasil semalam kita komunikasi dengan sekretaris FKDT. Insya Allah semua LPG sudah siap, sudah ada, tinggal mau acak seperti apa dari kami kita siapkan. Itu yang perlu kami sampaikan. Pelaksanaannya tanggal 26, hanya 1 hari. 1 hari sasarannya adalah tahap 1 juga 5 madrasah diniyah, 5 TPQ, tapi kalau tahap 1 itu kan hanya 4, jadi 4 TPQ, kemudian 5 pesantren, 5 pesantren. Untuk tahap 2-nya juga sama, 5 TPQ, 5 madin, dan 5 pondok pesantren. Itu untuk monefnya. Sasaran untuk monef, 1 adalah kantor Kementerian Agama sendiri, kemudian pondok pesantren, tadi sudah kami sampaikan, kemudian madrasah diniyah dan TPQ. Teknisnya tidak kita ke lapangan, tapi teknisnya adalah kita mencari lokasi yang terkonsentrasi untuk bisa bersama-sama. Jadi nanti bisa kita sebar wilayahnya, timnya kita sebar untuk konsentrasi Madin atau Madin TPQ jadi 1 atau semuanya jadi 1. Monggo kita nunggu kesepakatan dari teman-teman FKDT, Badko TPQ dan juga FKBP. Ngaten Pak Yai. Yang berikutnya untuk BOB, instrumennya nanti kita kirim ke ketua. Instrumen yang harus diisi dan juga kita masih konsultasi, artinya konsultasi apakah kemudian mau terpusat di wilayah yang dekat atau kemudian jauh, atau sekaligus nuwun sewu bahasana orang bocor direkna pilih singamen semua anak LPJ apa ketipe mobil. 26 November 2020, tahap 1 dan tahap 2. Monggo nanti untuk disiapkan, karena hasil semalam kita komunikasi dengan sekretaris FKDT. Insya Allah semua LPG sudah siap, sudah ada, tinggal mau acak seperti apa dari kami kita siapkan. Itu yang perlu kami sampaikan. Pelaksanaannya tanggal 26, hanya 1 hari. 1 hari sasarannya adalah tahap 1 juga 5 madrasah diniyah, 5 TPQ, tapi kalau tahap 1 itu kan hanya 4, jadi 4 TPQ, kemudian 5 pesantren, 5 pesantren. Untuk tahap 2-nya juga sama, 5 TPQ, 5 madin, dan 5 pondok pesantren. Itu untuk monefnya. Sasaran untuk monef, 1 adalah kantor Kementerian Agama sendiri, kemudian pondok pesantren, tadi sudah kami sampaikan, kemudian madrasah diniyah dan TPQ.
Teknisnya tidak kita ke lapangan, tapi teknisnya adalah kita mencari lokasi yang terkonsentrasi untuk bisa bersama-sama. Jadi nanti bisa kita sebar wilayahnya, timnya kita sebar untuk konsentrasi Madin atau Madin TPQ jadi satu atau semuanya jadi satu. Monggo kita nunggu kesepakatan dari teman-teman FKDT, Batko TPQ dan juga FKBP. Ngaten Pak Yai. Yang berikutnya untuk BOB, instrumennya nanti kita kirim ke ketua. Instrumen yang harus diisi dan juga kita masih konsultasi, artinya konsultasi apakah kemudian mau terpusat di wilayah yang dekat atau kemudian jauh, atau sekaligus menurut saya bahasanya orang bocor direkna pilih sinangan semua anak LPJ apa kopi memo.